Jadi di Maluku gue ngelihat sasi. Sasinya artinya adalah larangan. Jadi mereka tuh tidak boleh memanen sampai si sasi tersebut dibuka. Sasi tersebut dibuka, baru mereka tuh bisa panen itu. Jadi ada ritual adat atau yang dibaca-bacakan doa gitu. Misalkan sasi pohon mangga gitu. Ketika si mangga itu jatuh ke bawah, orang-orang tuh tidak bisa ngambil si mangga tersebut. Kenapa dong? Ketika itu jatuh, yaitu anggapannya mereka tuh berbagi sama binatang lain. Misalkan semut. Kalau misalkan mereka menyentuh si mangga tersebut atau mau makan mangga tersebut, mereka tuh bisa sakit. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Beberapa waktu lalu, saya mengikuti sebuah ritual nyape tanah di Dayak Iban, Sungai Utik. Ritual ini adalah bentuk penghormatan terhadap tanah yang telah menghidupi manusia dengan berbagai pangan yang telah ia berikan. Bagi kepercayaan Dayak Iban, tanah adalah ibu. Pada momen itu saya merenungkan bagaimana kita manusia di kota telah kehilangan hubungan spiritual terhadap pangan yang kita makan. Masyarakat modern melihat pangan hanya sebagai komoditas yang mudah didapat dan juga mudah dibuang. Apa yang bisa kita pelajari dari berbagai tradisi di Nusantara tentang pesan-pesan untuk merawat pangan? Pada episode kali ini kita berjumpa dengan John, seorang chef dari sebuah wadah kreatif bernama Oma Jangan Diam Terus. Kita akan membicarakan kesadaran pangan dan filosofi gastronomi tradisional untuk memaknai kembali arti pangan secara spiritual. Halo semua, kembali lagi di Sabda Bumi. Kali ini kita berada di Depok. Di sebelah saya ini ada John, head chef dari Oma Jangan Diam Terus. Ya benar. Ketika lu pas masak di dapur nih di belakang kita, lu tuh gue makan pertama kali pengalaman gue ngerasa makan sambil didongengin gitu loh. Lu kayak ceritain setiap pertemuan lu dengan resep ini dan orang-orang yang mengajarkan ini juga lu ceritakan gitu kan. Jadi sebenarnya koneksi ke pangan yang gua makan pun juga gua nggak makan jadi beda gitu loh. Jadi sebuah pengalaman tersendiri kan gitu. Nah mungkin dan lu juga baru pulang dari timur ya kemarin. Dari Maluku. Dari Maluku berapa bulan John? Kemarin? Kalau dihitung itu sekitar 10 bulanan. 10 bulanan? Iya, 10 bulan. Jadi memang targetnya itu 1 tahun kita di sana. Tapi ya ternyata memang harus balik dulu. Jadi ya dihitung-hitung itu 10 bulan lah. Wow. Jadi mungkin sebelum gue deep dive dari seorang John, gue mungkin pengen tahu, mungkin untuk penonton juga, siapa sih seorang John di kehidupan sehari-hari? John nih manusia biasa aja. Nggak ada yang spesialnya. Terus jadi dulu memang sempat berkecimpung di dunia hospitality industry, bekerja di sebuah hotel atau restoran. Memang sering bolak-balik juga restoran hotel gitu, sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue harus independen sendiri deh, dan gue memutuskan untuk keluar dari si hotel, industri itulah hotel, karena memang menurut gue ngerasa gue udah nggak kuat untuk persaingan yang ada di hotel dan restoran. Jadi buat gue sendiri gue ngerasa gue nggak sehat kalau misalkan gue terus berkompetisi seperti ini gitu. Jadi gue memutuskan untuk gue memilih untuk tenang, terus berkreasi sendiri sesuai apa yang gue pengen. Nggak ada tekanan apapun gitu. Jadi ya sampai akhirnya gue singgah di Oma Jangan Diam Terus ini gitu, dan membuat sebuah ruang kreatif bareng-bareng teman-teman di sini yang akhirnya melahirkan si Meramu Cerita dari sebuah perjalanan itu. Titik dimana aku bekerja di sebuah restoran di Jakarta yang memang dia restoran Indonesia semuanya gitu. Jadi ngelihat satu sosok seorang bule Prancis, orang luar yang memang jago sekali makanan Indonesia gitu. Jadi kayak ngerasa kok aku sendiri nggak bangga ya sama makananku gitu, makananku sendiri. Mereka yang orang luar gitu
bekerja sama cintanya sama makanan-makanan Indonesia, terus tahu di balik cerita semuanya tentang makanan Indonesia. Gitu, perjuangan nenek moyang kita yang mempertahankan makanan Indonesia gitu. Dia tahu banget. Jadi aku kayak ngerasa ini turning pointku gitu. Titik balik kayak gue harus harus mencintai makanan lokal gue sendiri deh. Gitu. Dan harus belajar lagi tentang makanan lokal, tahu seluk-beluk cerita di balik makanan tersebut gitu. Kita bikin ruang kreatif ini untuk teman-teman yang ada di mana-mana gitu. Mau yang ada pokoknya di luar Depok itu nggak ada border buat di sini. Nggak ada di sini kita ngeborderin ini tempat anak-anak pecinta alam atau nggak ada. Jadi semuanya bisa main di sini. Di ruang ini teman-teman juga teman-temanku yang sama-sama gitu. Ini punya subnya masing-masing, punya kecintaannya masing-masing. Kayak aku di sini dan Rifki itu punya kecintaan di kulineri. Jadi kita ngulik semuanya tentang kulineri Indonesia. Terus ada Raffi sama Bowo yang cinta banget sama arsitektur lokal gitu. Dia ngulik semuanya tentang arsitektur. Ya yang seperti itu. Dan teman-teman yang lainnya ada fotografi, ada videografi gitu. Kita pamerkan di sini karya-karyanya mereka. Jadi memang bergeraknya di ruang kreatif itu aja sih. Dan gue cukup kaget ketika tahu ternyata kalian di Oma Jangan Diam Terus itu kalian melakukan perjalanan panjang ke masih timur ya sekarang ya. Saat ini masih di Indonesia bagian timur. Naik sepeda. Benar nggak ada naik mobil sama sekali. Naik sepeda dari Jakarta dan survive aja dan mengumpulkan arsip resep ya gitu ya. Iya benar banget. Kenapa kalau awalnya kalian tergerak dengan mengumpulkan arsip resep ini dan akhirnya kalian menceritakan di dapur di Depok? Ya kita sendiri melihat kegelisahan, sebuah keinginan yang memang ini kayaknya harus diarsipkan deh. Ini menjadi tugas saya yang memang ada di kulineri gitu. Jadi keinginanku untuk mengarsipkan masakan-masakan lokal gitu. Terus sambil belajar langsung dengan mama-mama yang ada di sana gitu. Sebuah momen yang memang nggak bisa saya bayangkan saya punya kesempatan itu gitu. Pergi ke suatu tempat, ke pedalaman-pedalaman yang dimana saya tahu banyak banget sejarah di balik makanan tersebut. Gitu. Kenapa timur, John? Jadi memang awalnya perjalanan ini tuh ada secara alami aja gitu, secara memang spontan. Jadi memang kita tidak menjadwalkan perjalanan ini gitu. Waktu itu COVID, kita yang suka jalan gitu, terus terkurung gitu, tuh kayak gak bisa nih kayak gini nih, gitu. Terus akhirnya kita ngumpul di satu meja gitu, nggak tahu ngobrolin apa gitu. Itu tergerak secara spontan aja, sepedahan kali ya, enak gitu. Terus akhirnya kita cuma mikir ke Jakarta gitu. Ngapain ke Jakarta? Kita cuma ngeliat peta waktu itu. Ada satu orang yang ngeluarin peta gitu, peta di Google. Kita peta mana aja yang menarik gitu di Indonesia. Ternyata Sulawesi menarik gitu. Bentuknya yang huruf K gitu. Iya, menarik gitu, menarik perhatian kami gitu. Kayak Sulawesi asik nih gitu. Jadi tergerak alami aja gitu, secara spontan, nggak ada planning apapun. Dan bahkan itinerary di sana yang ngapain tuh nggak ada. Nggak ada. Wow. Nggak ada sama sekali. Jadi memang asal nyebut aja. Ke Sulawesi asik kali ya. Sulawesi yuk. Kita tuh nggak memikirkan kondisi keuangan kita, sepeda kita ada nggak ya gitu. Nggak. Gimana caranya yuk kita bisa keluar di sini. Kita bisa akhirnya di situ menyusun strategi itu supaya perjalanan ini tuh nggak cuma jalan-jalan aja gitu. Kita belajar yuk di sana yuk. Kita bikin film dokumenter kecil enak kali ya gitu. Akhirnya ditulis di situ coret-coret. Si John bisa masak, si Raffi bisa arsitektur sama Bowo ngulik. Waktu itu ada Mamat bisa kopi. Kita belajar tentang 3 elemen itu aja. Sambil diikut sertakan kegiatan-kegiatan sosialnya. Terus cukur rambut gratis sama ngopi-ngopi bayar seikhlasnya. Itu untuk survival kita aja sebenarnya di sana gitu. Jadi cuma itu tergerak secara spontan alami gitu aja. Wow. Nggak ada
plan apapun. Apa sih narasi pangan yang lu temukan di timur yang akhirnya membuat lu kayak wah, kayak ada sebuah titik kesadaran yang kayaknya ini lo harus dibawa harus dikasih tahu ke semua orang, apalagi orang Jakarta. Iya. Jadi makanan kita nih makanan yang memang penuh perjuangan gitu. Perjuangan gimana? Iya. Jadi perjuangan nenek moyang kita gitu. Bagaimana mereka lepas dari yang namanya kelaparan. Ya, kalau di Jawa ada yang namanya ngeramban. Bagaimana ibu-ibu melepas rasa laparnya mereka dengan cara memetik daun-daun liar, tumbuhan-tumbuhan liar yang memang langsung dimakan. Waktu itu kan memang perpolitikan pada saat itu kan memang lagi memanas kan. Iya. Jadi ini cara ibu-ibu untuk bertahan hidup anak-anak mereka gitu. Terus di Sulawesi ada coto yang memang dimana si coto ini pakainya sebenarnya pakai jeroan, nggak pakai dagingnya larinya ya mungkin ke Belanda gitu. Iya, sampai akhirnya coto ini jadi makanan yang memang khas banget, memang enak banget gitu. Itu dari perjuangan nenek moyang terdahulu bagaimana bisa menciptakan si coto Makassar ini. Terus di Maluku sendiri itu ada embal, bagaimana research and development-nya atau R&D-nya itu harus keracunan dulu. Di sana ada namanya embal, dia terbuat dari singkong beracun. Iya, singkong memang beracun ya. Maksudnya dimakan langsung memang tidak bisa, memang mengandung sianida. Tapi singkong yang ada di Maluku, di Tual, di K, ini memang beda sendiri. Memang punya kandungan sianidanya tertinggi, gitu. Mereka menciptakan sebuah teknologi pangan. Singkong ininya diparut dulu, diparut, direndam, dicuci bersih. Terus habis itu airnya si singkongnya ini dimasukkan ke dalam karung, terus diapit sama batu besar supaya si kandungan airnya itu keluar semua, kandungan racunnya keluar semua. Dan itu harus fermentasi dulu kan, gitu. Berarti kan harus ada orang yang harus meninggal dulu. Trial and errornya gitu. Itu makanya makanan Indonesia tuh pas aku ngelihat gila, makanan Indonesia perjuangan banget supaya bisa lepas dari kelaparan. Ketika lo balik kota melihat ya kita dengan budaya kita dengan food waste dan kita makan juga nggak tahu juga akarnya dari mana gitu. Lo merasa jomplang nggak ketika lo pulang itu? Iyalah pasti. Yang di sini di mana makanan cepat saji dibeliin sama orang tua kita gitu kan. Terus ini mana gue ketika sebelum melakukan perjalanan gue yang interest banget sama makanan cepat saji gitu, kayaknya kelihatan enak gitu kan. Tapi gue nggak tahu nih akarnya dari mana gitu. Tapi ketika gue berjalan gitu, melakukan perjalanan, gue tahu gimana akarnya nih, gimana perjuangan nenek moyang kita, gitu loh. Itu keren banget sih. Oke, gitu. Wow. Ada nggak cerita-cerita yang lo temukan saat lo berada di timur kayak pangan tapi diikat dengan ritual gitu loh, dan jadi sebuah pangannya nggak cuma sekedar pangan komoditas doang, tapi ada sisi spiritualnya gitu loh. Nah, jadi di Maluku gue ngelihat sasi ini, menurut gue kebudayaan yang menurut gue ini harus dipertahankan. Kenapa? Iya, karena sasi ini artinya adalah larangan. Larangan. Jadi orang-orang di Maluku biasanya setelah memanen mereka tuh biasanya langsung mensasi si tanaman tersebut atau perkebunan tersebut untuk si perkebunan tersebut itu berkembang baik atau berkembang biak baik gitu. Jadi mereka tuh tidak boleh memanen sampai si sasi tersebut dibuka. Kalau misalkan si sasi tersebut sudah dibuka, baru mereka bisa memanen misalnya perkebunan pala, sasi pala gitu. Jadi sasi tersebut dibuka, baru mereka tuh bisa panen itu, gitu. Jadi ada ritual adat atau yang dibaca-bacakan doa gitu, gitu supaya si pohon pala tersebut tuh bisa tumbuh dengan baik, beristirahat juga. Iya, beristirahat juga, gitu. Terus ada ritual juga yang dimana ketika misalkan sasi pohon mangga gitu, ketika si mangga itu jatuh ke bawah, orang-orang tuh tidak bisa ngambil si mangga tersebut. Kenapa dong? Jadi orang tuh dilarang untuk mengambil tersebut supaya
pada saat waktunya baru bisa diambil gitu. Jadi pada saat waktunya, jadi ketika itu jatuh, mereka tuh, yaitu anggapannya mereka tuh berbagi sama binatang lain. Misalkan semut, iya. Jadi nggak boleh sentuh, tidak boleh sentuh. Kalau bahasa mereka pamalinya, kalau misalkan mereka menyentuh si mangga tersebut atau mau makan mangga tersebut, mereka tuh bisa sakit. Gitu. Dan itu masih dipraktekkan di komunitas? Itu masih dipraktekkan. Sepanjang Maluku itu ada sasi gitu ya? Larangan. Gitu. Wow, jadi kayak cara konservasi mereka gitu ya? Gitu iya, ya? Itu benar-benar. Maksudnya cara merawat perkebunan mereka. Gitu, cara merawatnya seperti itu. Larangan sasi. Pokoknya daerah timur Maluku, Papua tuh sasi laut. Mereka punya namanya sasi lompa. Jadi mereka punya ikan endemik gitu, sasi namanya ikan lompa. Jadi lompa tuh bahasa Malukunya lompat. Lompat. Jadi ikan lompa ini ada di bulan-bulan tertentu saja memang. Tapi dibiarkan berkembang biak sampai benar-benar banyak gitu. Ketika waktunya sudah ditentukan, baru mereka bisa memanen si ikan lompa itu. Mereka memanen sama-sama itu di Pulau Haruku. Jadi ada namanya sasi lompa. Sasi itu ini cara mereka menjaga hutan pangannya mereka sebenarnya gitu. Jadi mereka harus memanen sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Jadi mau siapapun orang itu, jabatannya apapun, mereka tuh tidak boleh melanggar si sasi tersebut gitu. Misalnya sasi kebun, mereka mau raja atau apa, mereka tuh tidak boleh melanggar itu. Jadi tidak boleh dipanen sampai hari yang ditentukan gitu. Itu cara menjaga mereka, cara menjaga pangan mereka tetap seimbang gitu. Berarti kayak tanah, ya pada akhirnya tanah juga butuh istirahat. Butuh istirahat, benar. Tidak boleh diinjak. Pokoknya tidak boleh sama sekali masuk. Kita tuh sepanjang jalan ngelihat sasi dari gereja ini, sasi dari kampung ini, kampung. Ya, seperti itu. Itu cara menjaga aja sih mereka. Berarti tahu cara kalau ini daerah ini sudah disasi, itu tandanya apa? Ada patoknya, ada ditulis. Memang ditulis iya, gitu memang ya? Ditulis sasi pala daerah negeri ini gitu. Gua di Ternate itu nemuin yang namanya masakan rimo-rimo. Jadi masak di dalam bambu gitu. Itu namanya rimo-rimo. Dan di sini pun gue praktekin gitu. Bagaimana nenek moyang kita yang dulunya itu cuma mengenal merebus saja atau merebus saja gitu, sampai akhirnya mereka melakukan revolusi tentang cara memasak, masak di dalam bambu. Bagaimana kreatifnya mereka gitu, masak di dalam bambu gitu. Itu menurut gue itu hal yang sangat brilian banget gitu. Mereka tidak terpatok sama keadaan yang memang lagi sulit gitu, tapi mereka terus berpikir untuk supaya kreatif, gimana caranya makanan-makanan kita ini produk yang kreatif gitu. Iya, itu salah satunya rimo-rimo nemuin di Ternate. Mereka bilangnya pisang santang, jadi masak di dalam bambu gitu. Namanya rimo-rimo. Yang gue pelajari juga itu dari berbagai tradisi juga sebenarnya, bagaimana mereka masak dan kayak memproduksi pangan ini juga sangat berkelanjutan ya gitu. Ataupun misalnya mungkin Kali Badu kan, misalnya mereka bawa makanan ataupun mengemas makanan itu hanya dengan daun atau liwetan gitu kan, dan itu kan sustain gitu kan. Dan sekarang kan banyak kayak digaungkan kan secara sustainable tuh yang mungkin ya terlalu barat ya gitu. Tapi sebenarnya di tim kita di Indonesia itu sendiri tuh udah mempraktekkan tuh dari dulu malah gitu. Makanan kita tuh sustain memang. Iya, contoh Makassar. Ya itu kurang sustain apa ketika jeroan tidak dibuang, tetap dipakai. Terus di Indonesia lah ada yang namanya blondo, ampas kelapa yang buat bikin minyak kelapa itu. Itu dijadikan sambal di Sulawesi, dimakan sama kue putu. Itu setiap pagi sarapannya pakai tai minyak gitu, sambal tai minyak mereka bilangnya. Terus dicocol sama putu. Wah, itu enak banget. Kurang sustain apa kita? Nenek moyang kita. Semua dipakai sampai aku jalan di Lebak, Banten. Mereka punya olahan yang namanya kotok bongkok. Jadi kotok bongkok ini terbuat dari pamarasan atau keluak.
Jadi si kluwek ini difermentasi, terus olahnya juga sangat panjang sekali. Jadi si kotok bongkok ini, si kluwek ini direndam dulu di aliran sungai gitu. Setelah itu direbus selama, baru habis itu difermen 3 hari. Jadi kayak tempe gitu. Kurang sustain apa gitu. Gitu. Ya dijadikan makanan, tidak terbuang. Gue kemarin baru baca ini John, ada esai tentang dapur sih di Makassar, penulis Makassar. Dia bahas tentang kapurung ya, namanya kapurung. Yang kayak bubur sagu ya, benar. Dia tuh sama kayak papeda sebenarnya. Kayak papeda kapurung. Ya. Dia di situ cerita bagaimana sebenarnya kapurung itu bahkan dari mereka membuat sebelum hajatan gitu kan. Justru kapurung ini kayak pemersatu sebuah keluarga atau sebuah komunitas gitu kan. Akhirnya mereka ngumpul, membuat bareng, akhirnya mereka rayakan gitu kan. Waktu itu gue jalan ke Morotai. Morotai ini dari ujungnya Maluku. Dia memang sudah mendekati perbatasan ke Filipina. Ada Pulau Kolorai. Jadi dapurnya mereka itu di luar semua. Oke, di luar rumah. Di luar rumah. Jadi dapurnya mereka itu di luar rumah semua, nggak ada yang di dalam, di luar rumah. Jadi ketika mereka kekurangan garam, mereka tuh cuma teriak, ada ke garam gitu, ada ke garam, ada nih gitu. Jadi mereka itu masuk aja gitu. Terus ketika mereka kehabisan barang-barang gitu, barang bawang putih atau apa, mereka tinggal minta aja ke tetangga sebelah. Bagaimana? Iya, itu sangat kolektif sekali kan. Jadi ke dapur ngambil mereka, itu masuk dapur tuh gitu. Jadi mereka tuh ya kayak gitu, secara bergotong royong kayak gitu juga maksudnya. Secara komunal kayak gitu. Di Morotai sendiri aku ngelihat bagaimana mama-mama di sana bikin nasi jaha itu dengan cara yang memang gotong royong banget. Jadi ada satu hajatan waktu itu, ada satu hajatan untuk tetangganya mereka. Jadi mereka masak nasi jaha gitu, masak nasi jaha yang memang banyak sekali gitu. Si nasi pulut yang dimasak di dalam bambu itu. Terus dengan menggunakan api yang sangat banyak banget gitu. Terus mereka bekerja secara bergotong royong sambil teriak-teriak, woi, bikin api itu tetap hidup gitu, tetap nyala baranya, woi, wah itu kayak festival aja jadinya. Iya, jadi wah itu seru sekali gitu. Kayak teatrikal gitu. Iya, kayak teatrikal sendiri, pakai kayu panjang, woi, wah itu seru banget. Semua ada peran gitu. Semua ada peran gitu, semuanya ada peran. Waktu itu di Pulau Seram kita nemuin lagi jalan sepedahan, terus tiba-tiba itu ya ketemu alami gitu aja, spontan gitu aja. Kita sudah niatkan dari awal ketika ada ibu-ibu atau bapak-bapak lagi nongkrong ya, kita tuh nyamperin untuk permisi atau apa, sekedar bertanya gitu. Iya kayak gitu. Jadi waktu itu ada ibu-ibu ngebuat sagu tutup pola gitu. Mereka tuh punya perannya masing-masing. Dan iya mereka tertawa secara bersama, secara sama-sama gitu. Pokoknya seru banget. Bapak-bapaknya yang ketika ibu-ibu ini sudah jadi, si sagu sudah selesai masuk, ya tugasnya bapak-bapak ini untuk ngebakar si sagu tersebut. Terus tugas habis itu si bapak-bapaknya yang ketika sagu ini sudah jadi, si bapaknya yang jemur lagi. Jemur di pinggir pantai, ya kayak gitu. Jadi selain perayaan makanan, tapi kayak pengalaman pas kita makan kita sendiri yang dibuat bareng tuh beda banget ketika yang lu nggak ikut prosesnya gitu ya, John. Prosesnya tuh wah keren banget. Gitu. Apa sih tujuan lu kayak bikin ini, John? Maksudnya lu kan membuat Oma Jangan Diam terus ataupun meramu cerita gitu kan, food storytelling gitu, dengan lu slow cooking, dengan maksudnya juga orang. Maksudnya lu mungkin bisa sebagai chef lu bisa bikin yang lebih gede gitu kan. Tapi lu merasa cukup di ranah ini aja gitu, dengan lu masak secukupnya, makan bahan-bahan tidak berlebihan gitu kan. Sebenarnya apa sih yang lu harapkan sampai ke orang-orang yang datang gitu? Iya, sebenarnya yang gue harapkan adalah ketika gue belajar di luar dan gue sampai di sini di Depok, itu adalah sebuah cerita di balik makanan tersebut, itu bisa sampai ke
orang-orang gitu. Karena gue ngerasa makanan kita yang tadi gue bilang, makanan kita tuh penuh banget perjuangan gitu. Itu yang gue sebenarnya mau sampaikan di sini gitu. Yang bagaimana cerita tentang Makassar sangat memegang banget kebanggaan tentang coto. Jadi setiap gang atau setiap lorong mereka tuh nggak jual yang beda. Mereka tuh jual coto semua. Jadi mereka berlomba-lomba bagaimana coto mana yang paling enak. Sebenarnya pas gue kesana, coto mana sih yang paling enak gitu. Iya, palu basah mana sih yang paling enak gitu. Itu. Jadi mereka nggak jual yang beda-beda. Bahkan di timur tentang nasi kuning. Mereka nasi kuning cuma, tapi bagaimana mereka nasi kuningnya mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu. Megang teguh itu sih gitu. Dan gue ngelihatnya kayak lu mengembalikan lagi makna pangan bukan hanya sebagai komoditas tapi sebagai simbol. Yang seperti dilakukan oleh leluhur kita terdahulu gitu ya. Wow. Lu travel ke berbulan-bulan, lu survive, lu mungkin numpang tidur ataupun cari cara sendiri untuk survive di sana gitu kan. Apa sih ketika yang lu rasakan dan mempengaruhi cara lu melihat hidup gitu kan? Ketika lu naik sepeda berbulan-bulan gitu tanpa naik mobil sedikit pun, kayak gak ada yang instan kan jadinya kan. Apa yang menurut lu berubah ketika cara lu melihat hidup ketika lu melakukan perjalanan ini? Ini sih apa namanya? Penilaian orang, contoh kayak di Maluku ya, ketika gue naik sepeda di Maluku, maksudnya penilaian orang di sini, orang-orang Maluku seperti apa sih ya kan? Iya pasti galak-galak atau apa gitu kan. Tapi ketika gue naik sepeda, gue ngelihat lebih dekat aja ke warga lokal. Ketika dipanggil ya, gue berhenti. Ketika gue ada orang ini ya permisi, terus sering banyak ngobrol, dari mana nih gitu. Ditanya sama mereka gitu. Sepeda gue pakai atau transportasi ini sebenarnya transportasi ini tuh sebenarnya nggak cepat sama nggak lambat gitu ya, di tengah-tengah gitu. Ketika gue naik sepeda terus tiba-tiba gue dipanggil gitu sama warga lokal. Dan itu nggak sekali dua kali? Nggak sekali dua kali. Yang dimana, Mas makan dulu, ayo diberhentiin, rumah saya di depan, nanti bilang bapak ini kita mampir dulu, makan ikan dulu. Dibilang begitu. Jadi ya itu. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang gue tuh kalau misalkan gue pakai kendaraan nggak pakai sepeda itu gue nggak dapetin. Ketika lu memperlambat sesuatu, nggak cuma sepeda ya, ini aspek lain, masak ataupun cara kita ya keseharian kita gitu kan, naik sepeda, berjalan. Ketika kita memperlambat sesuatu, kita baru menemukan kebaikan-kebaikan yang seutuhnya gitu ya. Kalau gue nangkep. Dan itu lu rasain ya? Itu gue rasain. Semua. Orang Maluku tuh baik-baik gitu. Yang kita lagi capek terus tiba-tiba dipanggil sama bapak-bapak lagi istirahat, dari mana? Dari Jakarta. Jauh sekali, dia bilang begitu. Ayo mampir dulu ke rumah. Gitu, ngopi-ngopi dulu. Ya udah, akhirnya kita istirahat ya, dapat kopi gratis atau dapat makan. Yang kayak gitu. Mereka tuh seneng banget denger cerita gitu. Di Jawa tuh kayak gimana sih? Dan lo sendiri kenapa cerita itu penting dalam elemen masak atau pangan? Ketika kita tidak tahu ceritanya ya sudah makan, yang penting perut kenyang gitu. Tapi kalau ketika kita tahu latar belakang si embal bagaimana riset developmentnya sampai harus ada yang keracunan dulu gitu. Ini kan contoh kecil kayak pala aja. Ini kan jadi kayak gue ngebuang sedikit pala tuh, ini kayaknya sayang banget ya. Kayak di sini banyak banget perjuangan nenek moyang kita untuk mempertahankan si embal, si pala gitu. Pala yang dimana dari pala ini terjadi genosida gitu. Iya itu. Jadi gue sangat menghargai banget gitu. Pengen yang tadinya awalnya gue kerja di dapur konvensional, dapur hotel gitu. Yang tanpa ada cerita. Iya, gitu. tanpa ada cerita. Ketika gue marut grated pala, terus udah tinggal kecil segini aja gitu. Itu gue buang gitu aja gitu. Ketika gue belajar di sana, gila, ini gue buang pala jadi aduh ragu-ragu nih, udahlah sampai habis. Kayak gitu cara menghargai itu gitu. Dan menurut lo ya, kita sebagai masyarakat kota bisa kembali kayak menghargai pangan tuh
salah satu elemen paling penting ya kembali memaknai ceritanya gitu ya. Ya itu begitu pentingnya cerita, longless banget, panjang banget. Dan ketika kita mengetahui cerita-cerita ini dan memeluk lah semua cerita-cerita elemen cerita ini, baru akhirnya kita bisa menjaganya dengan konteks sustainability gitu ya menurut lo. Yang patut diketahui, yang patut kita banggakan gitu, kita punya cengkeh tertua di dunia loh, yaitu cengkeh Avo gitu. Itu cengkeh tertua di dunia, adanya di Ternate. Jadi cengkeh Avo ini dalam bahasa Ternate-nya cengkeh besar gitu, cengkeh raja. Kenapa dinamain cengkeh Avo? Jadi tetua-tetua di Ternate waktu dijajah sama VOC, sama penjajah lah gitu yang masuk, mereka tuh ngumpetin si bibit-bibit cengkeh ini itu di pohon besar gitu. Jadi si orang penjajah ini yang mau ngambil hasil buminya di Ternate itu mereka nggak tahu kalau itu tuh bibit cengkeh gitu. Makanya dinamain cengkeh Avo. Jadi ada salah satu tempat di Ternate sana di kaki gunung Gamalama gitu. Bagaimana mereka tuh berjuang gitu untuk mempertahankan si pohon cengkeh ini gitu. Ada kebanggaan tersendiri lah ketika kita punya itu gitu. Terus mengetahui latar belakang dari cengkeh Avo itu. Gitu, bagaimana tetua-tetua di sana tuh mempertahankan hasil rempah asli milik kita gitu, si cengkeh. Itu punya patut kebanggaan tersendiri. Segitu pentingnya ya sebuah cerita. Maluku nih punya sagu ya. Sagu tuh punya nilai filosofis sendiri buat orang-orang di Maluku gitu. Apa tuh? Jadi sagu pohonnya kan berduri luarnya, tapi dalamnya putih. Sagu tuh kan dalamnya putih bersih gitu kan. Nah, bagaimana orang-orang di Maluku ini penampakannya itu ini kan seram-seram, tapi dalam sebenarnya hatinya tuh bersih, putih, baik gitu. Dan ini yang gue rasain sendiri gitu. Dan filosofis itu memang ada di Maluku gitu. Memang semuanya baik-baik banget orang-orang Maluku. Bahkan beda lagi kalau di Kei. Kei itu punya embal, sebenarnya bukan sagu. Kei itu punya embal atau singkong yang beracun itu, tapi diolah akhirnya jadi makanan namanya embal. Embal ini punya bentuk love gitu. Tapi dia tuh keras banget. Keras banget. Sama kayak orang Kei yang memang kita tahu orang Kei itu keras-keras banget kan. Gitu. Itu udah jadi rahasia umum lah gitu. Orang Kei itu keras-keras gitu. Jadi si embal ini keras ketika dia tidak dicelupkan ke dalam, biasanya makan ya. Si embal ini itu dicelupin ke dalam kopi atau teh gitu. Jadi dia tuh mengikuti si rasa apa yang dicelup gitu. Nah, si orang Kei ini ketika kita jahat sama mereka, ya mereka lebih jahat. Mengikuti itu. Terus kalau ketika kita baik, mereka tuh baik banget. Makanya bentuknya love gitu. Bentuknya love yang emang ya penuh dengan cinta gitu. Fungsi budaya itu adalah untuk membatasi ya, dalam konteks supaya tidak berlebihan dan tidak rusak gitu kan. Seperti yang lu cerita tadi sebelum-sebelumnya kan, ya dapur itu sebagai tempat komunal dan atau sasi itu kan sebenarnya untuk kita mengenal kata cukup kan. Dan gue penasaran nih John, dari seorang John sendiri atau seorang Gustianto Prabowo, apa arti cukup bagi seorang John? Cukup adalah ketika gue mencapai standar gue sendiri gitu. Itu sih. Dan tidak kurang tidak lebih. Tidak kurang tidak lebih, sudah cukup. Misalkan gue di angka 8 ya sudah, itu di angka 8. Naik ke angka 9 berarti harus turunin di angka 8. Makanan kita tuh kaya banget akan cerita perjuangan. Jadi untuk generasi-generasi berikutnya yang gue harap itu mengetahui latar belakang makanan tersebut itu sendiri gitu, makanan itu sendiri gitu, agar bisa menghargai proses panjang dari apa yang kita punya gitu, makanan kita punya, nenek moyang kita yang menciptakan makanan tersebut gitu, karena prosesnya itu butuh banget perjuangan. Ini jadi upaya di diri gue sendiri untuk mengabarkan itu atau men-share itu gitu, untuk membagikan si cerita-cerita makanan tersebut gitu. Punya kebanggaan sendiri kalau kita tuh punya makanan yang memang penuh dengan perjuangan loh. Dialog dengan John
membuat saya sadar bahwa setiap pangan yang ada di atas piring kita mempunyai kisah perjuangan yang panjang. Dalam berbagai tradisi, hubungan dengan pangan adalah pengalaman sakral, baik dari proses awal sampai hasil akhir. Tidak jarang juga kita melihat bagaimana dalam kebudayaan kita, pangan selalu diikat dengan ritual. Karena dengan ritual tersebut, para leluhur kita bisa tetap merasa rendah hati terhadap tanah, hutan, dan juga air. Seperti kata John, memaknai kembali hubungan kita dengan pangan tradisional sangatlah relevan di masa sekarang dengan banyaknya resep-resep lama kita yang semakin ditinggalkan dan juga pangan kita yang semakin seragam. Dan mungkin makna tersebut bisa hidup dengan kembali bercerita, kembali menghidupkan narasi sejarah pangan agar hubungan dengan pesan para leluhur akan menjaga keseimbangan dapat kita rasakan dengan sebuah suapan. Kembali merasakan jeda untuk alam kembali memberi dan kembali berani melambat untuk menemukan simbol. John, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Dan mungkin teman-teman ingin mencoba langsung resep John dan pengalaman storytelling dari didongeng langsung dari seorang masternya. Bisa datang langsung ke Oma Jangan Diam Terus di Depok. Itu harus reservasi juga kan? Iya, ya, reservasi. Dan merasakan langsung pengalaman magis ini seperti yang aku rasakan gitu. Oke, teman-teman. See you on the next episode.